Israel meningkatkan serangan udara terhadap Hamas di wilayah Palestina. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militer Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi selesai adu tembak kencang antara Hamas dan tentara Israel. Selesai perlawanan Senin itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militer Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Mansur. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Mesir mulai habis kesabaran dengan Israel yang tidak menuruti sarannya soal perang dengan Hamas. Lantas Mesir pun menyebut Israel akan mendukung akibatnya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir. Kemlu Mesir mengaku sudah berulang kali memperingatkan dampak-dampak dari operasi darat yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza. Mesir pun mendesak agar Israel melakukan gencatan senjata segera mungkin demi melindungi nyawa warga sipil. Namun rupanya hal itu tak diindahkan Israel hingga membuat Mesir geram. Lantas Mesir menilai tanggung jawab penolakan resolusi gencatan senjata harus ditanggung sendiri oleh Israel. Pada saat yang sama, Kemlu Mesir menyampaikan kekhawatiran negaranya atas dampak-dampak potensial serangan darat ke Gaza. Pihaknya mencemaskan peningkatan jumlah korban meninggal dan luka di antara anak-anak, perempuan, hingga warga sipil tak bersenjata. Bahkan Kemlu Mesir khawatir akan ada pertumpahan darah di jalur Gaza. Terjadi pertempuran sengit antara militer Palestina yakni Hamas dengan tentara Israel. Adapun pertempuran sengit itu terjadi saat Israel hendak menyerang darat di jalur Gaza. Inilah video detik-detik tentara Israel beserta tanknya mulai bergerak ke Gaza Utara. Adapun video tersebut diunggah oleh pasukan pertahanan Israel melalui akun Twitternya pada Minggu 29 Oktober 2023. Dalam unggahan itu terlihat sejumlah kendaraan lapis baja mulai berada di dekat Gaza. Segerombol tentara Israel pun terlihat berjalan dengan membawa sejumlah persenjataan. Namun sesekali mereka terlihat menunduk dan menyerang. Sementara kondisi di sekitar lokasi tersebut sudah mengepul dengan asap pekat. IDF mengklaim pasukannya turut menggunakan pesawat IAS untuk menyerang bangunan Hamas. Tak hanya itu, tentara Israel pun mengklaim berhasil menghancurkan pos pengamatan militer Palestina. Bahkan IDF menyebut beberapa tentara Hamas berhasil ditembak keras. Brigadir Al-Qassam pasukan Hamas berhasil menggagalkan serangan darat Israel di wilayah
Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi selesai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Selesai perlawanan singkat itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Mansur. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membunuh habiskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia yang berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, akan mengidentifikasi hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Tentara Israel disebut ketakutan hingga paranoid selesai diserang oleh Hizbullah. Kondisi ini dialami tentara Zionis selesai Hizbullah melancarkan serangan di pangkalan militer Israel. Ketakutan itu semakin menguat saat Hizbullah menyerang posisi Israel di dekat situs militer Al-Abad. Dikutip dari Al-Mayadana, kebakaran dahsyat terjadi di dekat situs militer Israel Al-Abad. Suasana pun mencekam lantaran terdengar ledakan di dalam pangkalan tersebut. Serangan itu terjadi selesai Israel melepaskan tembakan dalam parameternya menggunakan mortir dan senapan mesin. Dilaporkan serangan udara Israel menargetkan ketiga kota dan pinggiran desa Beirut. Merespons serangan Israel, lantas Hizbullah melakukan balas dendam dengan menyerang di dekat situs militer Al-Abad. Tak hanya itu, Hizbullah pun mengumumkan telah menargetkan 2 bakalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan senjata yang berbeda dalam penyerangan ke arah 2 pos militer Israel. Seperti diketahui, serangan tersebut bukan menjadi pertama kalinya. Pasalnya Hizbullah pernah menargetkan pos hingga situs militer Israel. 1 hari sebelumnya, Hizbullah telah melancarkan serangan di pos terdepan Israel di Risa, Al-Jabdah, dan Al-Mans. Perdana Menteri Israel Netanyahu sempat tidak mau disalahkan atas kegagalan penanganan serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Dia bahkan diam-diam mengumpulkan bukti dan menyalahkan militernya atas serangan Hamas itu. Namun kini Netanyahu mengaku salah dan meminta maaf atas permasalahan tersebut. Demikian malam Netanyahu itu disampaikan melalui media sosial X pada Minggu 29 Oktober. Dalam ceritanya, Netanyahu menolak untuk secara eksplisit mengakui bahwa ia memiliki tanggung jawab atas serangan 7 Oktober. Selain itu, ia juga mengaku memberikan dukungan penuh kepada semua kepala pasukan keamanan. Pasalnya, saat itu ia hanya memberikan jawaban politik ketika didesak dalam konferensi pers soal serangan Hamas 7 Oktober. Sebagai informasi, selesai konferensi pers tersebut, Netanyahu juga membuat sebuah postingan yang menyalahkan pejabat pertahanan dan intelijen. Namun akhirnya tweet tersebut dihapus pada Minggu pagi sesaat sebelum permintaan maafnya. Diketahui postingan Netanyahu saat itu pun langsung mendapatkan kritikan keras.
beberapa pihak juga mendesak Netanyahu mencabut pernyataan tersebut. Mesir mulai habis kesabaran dengan Israel yang tidak menuruti sarannya soal perang dengan Hamas. Lantas Mesir pun menyebut Israel akan menanggung akibat itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir. Kemudian Mesir mengaku Sebelum kita ke Iron Beam, laser canggih dan terowongan di bawah bumi Gaza sepanjang 500 km, kita mengucapkan selamat atas karya luar biasa lembaga yang katanya penegak reformasi, di mana kita saat ini disuguhkan pelajaran yang sangat menyenangkan. Kita sangat senang dengan logika MK di dalam mengambil keputusan untuk keluarga. Logika MK adalah anak kecil tidak boleh menonton film 17 tahun ke atas kecuali dia pernah melakukan adegan 17 tahun ke atas. Sangat jenius idenya, sehingga anak di bawah 17 tahun sekarang bisa menonton dan melakukan adegan bebas. Selamat buat MK, sekali lagi Anda jenius. Kita lanjut diskusi kita tentang pertahanan udara, karena pertahanan dari serangan rudal, misil, dan roket untuk sebuah wilayah itu penting. Misalnya IKN, salah, IKN mah gak bakal ada yang nyerang. Ini komen kok balik-balik ke sana lagi sih. Israel, kita bicara Israel. Apakah masalah pertahanan udara Israel selain sudah dijebol Hamas Iron Dome-nya? Jawabannya adalah biayanya. Setiap counter roket Israel mengeluarkan biaya $50.000 minimum. Jadi kalau satu hari diserang 1.000 roket Hamas, maka nilainya adalah $50 juta sehari. Amerika seneng banget dagang beginian. Mana peduli 5.000 orang meninggal warga Palestina, di mana 2.000 anak kecil, mana peduli mereka. Lalu Israel menemukan solusi lain yang murah dan sangat efektif untuk memblokade, mengintersep serangan roket itu. Namanya Iron Beam, anti-missile laser system. Jadi apa itu Iron Beam dan bagaimana cara kerjanya? Sebuah alat penembak laser yang sangat panas keluar dari senjata seperti kamera film yang bisa memancarkan sinar laser bertegangan tinggi, dapat menembakkan dengan jarak hingga 5 km. Kelebihannya lagi, kekuatan laser tersebut adalah 100 kW atau sama dengan 1,5 kilo dinamik TNT per menitnya atau 24 gram dinamik per detiknya, dapat dengan tepat menarget koin dalam jarak 5 km. Laser beam berkecepatan cahaya, jadi bisa dengan cepat menembak misil, roket, drone, apapun flying object yang berbahaya.